Salam merah putih. Kalau ingin cerdas, mari kita belajar. Jangan kerjamu tidak tuntas terus. Pada pembahasan ini kawan-kawan, saya akan melanjutkan pembahasan video saya yang sebelumnya. Nah, di mana pembahasan sekarang ini saya akan membahas persamaan trigonometri yang memuat rumus jumlah atau selisih dan persamaan trigonometri yang dapat diubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Gitu ya kawan-kawan. Namun sebelum lanjut kawan-kawan, ingat bahwa jangan sampai Anda melupakan rumus dasar dari persamaan trigonometri. Untuk mempersingkat waktu kawan-kawan, saya langsung saja masuk ke contoh pertama. Saya misalkan nomor 1. Namun sebelum lanjut kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Ya kawan-kawan, terima kasih. Tuh, gitu. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari cos ini kan cos 4x sama dengan sin 2x gitu. Dengan batasan, ini batasannya kita kasih di bawah saja kawan-kawannya. 180 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat gitu. Nah, jadi himpunan penyelesaian yang akan kita dapat nanti harus X-nya ini harus berada di lingkaran ini. Batasannya 180 dan 360. Lebih 360 tidak memenuhi, kurang dari 180 juga tidak memenuhi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kawan-kawan, caranya seperti ini. Diperhatikan ya. Diperhatikan bahwa kita rubah dulu soalnya menjadi apakah sin ini kita rubah jadi cos ataukah cos ini kita rubah jadi sin. Sekarang saya pilih untuk merubah cos ini menjadi sin gitu ya kawan-kawan, sehingga menjadi cos 4x berarti 1 minus 2 sin kuadrat 2x. Saya pindahkan minus sin 2x minus sin 2x sama dengan 0 gitu ya kawan-kawan. Ini saya sudah pindahkan ke sana gitu kawan-kawan. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa kira-kira dipahami, otomatis kawan-kawan, ini kan ini nanti kawan-kawan 1 minus 2 sin sama dengan minus sin 2x begitu kawan-kawan ya. Saya pindahkan kawan-kawan, dia akan menjadi, saya kalikan dengan atau saya pindahkan saja lah kawan-kawan. Semuanya saya pindahkan ke ruas kanan gitu. Saya pindahkan ke ruas kanan. Bisa. Oke, saya pindahkan. Saya mulai dari 2 sin kuadrat 2x pindah ke kanan. Bisa, atau saya kalikan saja dengan min 1 boleh. Jadi positif 2 sin kuadrat 2x minus kali minus ini kawan-kawan positif sin 2x minus kali plus ini kawan-kawan hasilnya min 1 sama dengan 0. Nah, dengan sendirinya soal ini akan telah berbentuk persamaan kuadrat. Kenapa dikatakan persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat kawan-kawan? Karena pangkat tertinggi yang dimiliki persamaan itu pangkat 2 gitu ya kawan-kawan. Nah, untuk menjawab ini kawan-kawan, saya kasih opsi pertama dulu yang maksudnya secara konsep diambil sebuah pemisalan. Dimisalkan begini, oke. Saya pilih ini sin 2x ini saya misalkan sebagai A gitu. Sehingga soal ini akan berubah menjadi 2A pangkat 2 plus A min 1 sama dengan 0. Ingat ya kawan bahwa sin 2x sama dengan A. Gitu ya. Setelah ini ya sudah kita faktorkan langsung. Faktorkan ini, faktorkan sama dengan 0. Nah,
Kenapa difaktorkan? Karena itulah senjata untuk mendapatkan besaran X pada saat membicarakan persamaan kuadrat, kawan-kawan. Nah, di sini saya tulis langsung faktornya 2A min 1, kemudian A plus 1. Nah, sehingga 2A min 1 sama dengan 0, ataukah A plus 1 sama dengan 0. Jadi A-nya ini boleh pindah berarti menjadi 1/2, ataukah A-nya sama dengan min 1. Kawan-kawan ya. Nah, kembali karena sin 2x 2x sama dengan A itu tadi kawan-kawan, bukan 0 tapi A gitu ya kawan-kawan. Berarti A-nya ini sama dengan ini sama dengan ini gitu ya. Berarti ini saya ganti menjadi, kawan-kawan, bisa saya bilang sin 2x ini sama dengan 1/2. Kenapa? Karena tadi kita kan A-nya sama dengan 1/2 gitu. Nah, sekarang kita masuk, ataukah sin 2x gitu kawan-kawan. Bisa sin 2x sama dengan min 1. Nah, sekarang kedua ranah ini kita bawa ke rumus trigonometri. Persamaan trigonometri. Jadi kita samakan sin berapa yang hasilnya 1/2 gitu ya. Saya pilih sin 30. Berarti sin 2x sama dengan sin 30. Oke, bisa kawan-kawan ya. Oke, aku hapus dulu ini kawan, sorry saya hapus dulu ini supaya layarnya lebar-lebar sedikit kawan-kawan. Oke. Nah, untuk ini kita sisakan dulu sebentar, kita kerjakan ya satu-satu kawan-kawan. Yang ini dulu sin 30. Berarti setelah sinnya sama saya habiskan gitu, jadi tinggal 2x sama dengan 30 gitu kawan-kawan. Gitu kan? Bisa? Nah, saya lanjut pasang rumusnya langsung. Berarti alfanya sebesar 30 derajat plus K dikali 360, atau itu kawan-kawan ya, 2x, rumus yang satunya lagi kawan-kawan. Oke. Nah, ini sin 180 minus 30 plus K dikali berapa kawan? 360. Nah, ini dua rumusnya kawan. Oke, kita masuk ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama saya pakai ini kawan-kawan ya. Ambil dulu yang pertama. Oke, saya ganti yang pertama kawan-kawan. Oke, saya pakai yang pertama yang hijau ini. Nah, oke, berarti 2x sama dengan 30 plus K dikali 360. Berarti X-nya sama dengan berapa kawan-kawan ya? Masing-masing dibagi 2 gitu. Jadi menyisakan 15 plus K dikali 180. Oke ya? Nah, sekarang kita mengganti. Kita mulai dari untuk K sama dengan 0 gitu kawan-kawan ya. Pada saat K ini untuk K sama dengan 0 gitu ya. Pada saat K ini sama dengan 0, K yang ini sama dengan 0, maka hasilnya ini adalah 0. 0 plus 15 tetap 15 derajat. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tadi dikatakan batasannya 180 sampai 360. Oke. Kemudian kita ganti lagi K-nya sama dengan 1. 1 kali 180, 180 ditambah 15 plus 15 berarti hasilnya sama dengan 195. Berarti memenuhi. Berarti X-nya boleh 195 gitu. Kita ganti dengan 2 gitu kawan-kawan. 2 kali 180 360 plus 15 sudah lebih, berarti sudah tidak memenuhi. Jadi untuk kasus pertama ini yang memenuhi 195. Nah, kita pindah ke rumus kedua. Ini rumus keduanya kawan-kawan ini. Oke.
Berarti 2x sama dengan 180 kurang 30 kan ya 150 plus K dikali 360 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? 75. Oke, 75 plus K dikali 360. 180. Sorry kawan-kawan. Iya. Nah, kita sudah membagi 2. Oke. Kita ganti lagi dengan 0 ini kawan-kawan, hasilnya 75, tidak memenuhi. Kita ganti dengan 1 berarti 180 plus 75 sama dengan 225 gitu ya kawan-kawan. Berarti memenuhi. Jadi sudah 2 yang memenuhi. Ini derajat dengan 225 derajat, sudah 2 yang memenuhi. Nah, itu pada saat ini sin 2x sama dengan 1/2. Sekarang kita pindah lagi ke sin 2x sama dengan min 1 gitu. Bisa kawan-kawan, sin 2x sama dengan min 1. Oke, kita pindah. Oke. Sin 2x sama dengan min 1. Sekarang pertanyaannya, sin berapa yang hasilnya min 1? Saya tulis saja, berarti sin 2x sama dengan min sin gini sama dengan gini dulu. Oke, saya hapus dulu, sin minus 90 gitu. Nah, ini setara dengan, ini saya tulis di sini saja, setara dengan min sin 90 kawan-kawan gitu ya. Oke kawan-kawan, bisa. Jadi di sini tetap juga dia menjadi min 90, bisa dipahami, tetap juga dia menjadi min 90. Berarti di sini menjadi habis, ini habis, berarti saya habiskan, berarti dia menjadi 2x sama dengan min 90 gitu ya. Berarti plus K dikali 360 gitu ya kawan-kawan. Berarti X-nya sama dengan minus 45 plus K dikali 180. Oke, ganti dengan 0 jelas tidak memenuhi. Ganti dengan berapa? Ganti dengan 1, ganti dengan 0 otomatis tidak memenuhi. Ganti dengan 1, 180 kurang 145 tidak memenuhi. Ganti dengan 2, 360 kurang 45 berarti 315 derajat. Ini memenuhi, begitu ya kawan-kawan, memenuhi. Yap, sudah memenuhi lagi. Sekarang kita masuk ke rumus kedua gitu, itu ya kawan-kawan. Berarti 2x sama dengan gitu 180 minus alpanya kebetulan minus, ini berarti berubah menjadi plus alfa 90 plus K dikali 360 gitu ya kawan-kawan. 180 70 90 berarti 270, berarti 2x sama dengan 270 plus K dikali 360. Meskipun nanti hasilnya sama tapi tidak apa-apa lah kawan-kawan, kita lanjut saja. Bagi 2 berarti 135, berarti X-nya sama dengan 135 plus K dikali 180. Oke, kita mengganti dengan 0, berarti tidak memenuhi karena baru 135, harusnya 180 gitu ya kawan-kawan. Ganti dengan 1 kali 180 plus 135 berarti sama dengan 300, X-nya sama dengan 315 derajat, memenuhi. Kalau ganti dengan 2 ini akan menjadi lebih tidak memenuhi juga. Jadi himpunan penyelesaiannya ada berapa tadi? 3. Oke, 1 berapa? 195 derajat, kemudian 255 derajat, dan 315 derajat. Ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan.
Oke, saya lanjut. Untuk berikut. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x. Ini cos 2x gitu kawan-kawan. Minus 2 cos x. Cos x sama dengan min 1. Dengan batasan ini, x-nya berada antara 2pi dan di sini 0 derajat. Ingat kawan-kawan, pi itu sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Berarti kalau 2pi tetap 360. Dipahami kawan-kawan ya. Oke. Setelah itu, apalagi yang saya mau rubah? Oh, saya rubah cosnya lagi. Nah, ini sudah sama, cuma tidak sama-sama cos tapi tidak asik gitu. Jadi ini saya rubah ke dalam bentuk ini saya rubah ke dalam bentuk, tapi tetap saya rubah perubahannya dalam bentuk cos. Jadi cos 2x setara dengan 2 cos berapa? 2 cos kuadrat x min 1 berdasarkan perkalian sudut rangkap kawan-kawan. Sudut rangkap kalau tidak salah sinus dan kosinus kayaknya. Ya betul, sinus dan minus 2 cos x minus 2 cos x. Saya pindahkan satunya, min 1 ini ke kiri berarti plus 1 sama dengan 0. Otomatis ini kan habis kawan-kawan. Oke. Jadi menyisakan 2 cos kuadrat x gitu minus 2 cos x sama dengan 0 gitu. Nah, ini kawan-kawan, Anda sekarang boleh mengambil pemisalan, boleh juga langsung. Jadi sekarang saya langsung faktorkan ya. Caranya bagaimana? Ini saya keluarkan kawan-kawan. Saya keluarkan gini caranya ya. Berarti 2 cos x dalam kurung 2 cos x dikalikan berapa, yang ini saya kalikan berapa hasilnya ini kawan-kawan. Berarti saya kalikan dengan cos x gitu. 2 cos x saya kalikan berapa hasilnya ini, minus 2 cos x berarti min 1 sama dengan 0. Jadi kalau konteksnya begini, ini tinggal balas kurung saja. Jadi tinggal 2 cos x sama dengan 0 atau cos x min 1 sama dengan 0 gitu ya kawan-kawan. Nah, kalau sudah begini asik sudah. Berarti cos x-nya sama dengan 0/2. Berarti cos x-nya sama dengan 0 gitu. Ataukah cos x-nya sama dengan min 1 gitu. Oke. Nah, sudah. Nah, karena kita sudah tahu 0 dengan min 1, maka kita mulai dari untuk cos x sama dengan 0. Oke, untuk cos x sama dengan 0. Ingat ya, rumusnya cos adalah, ini rumusnya adalah plus minus, ingat itu ya. Oke, cos x sama dengan 0, saya ganti cos berapa yang hasilnya 0, berarti 90. Cos 90 sama dengan 0. Namun ini harus dibawa ke dalam dunianya radian. Berarti 90 setara dengan 180 dibagi 2. 180 kan setara dengan pi. Berarti cos x ini ya kawan-kawan sama dengan cos ya 90 berarti pi per 2. Perhatikan gitu. Jadi x nya tinggal berapa? X sama dengan plus minus pi per 2 plus k dikali 2 pi. Itu kita tidak pakai 360 kawan-kawan. Apa akibat dari ini? Oke. Saya lanjut. Sehingga x-nya sama dengan, saya tulis ulang ya kawan, saya pakai positifnya dulu kawan-kawannya. Berarti x-nya sama dengan pi per 2
plus K dikali 2pi gitu ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita ganti K nya sama dengan 0, berarti pada saat K nya dengan 0 berarti X nya sama dengan pi per 2 gitu ya kawan-kawan. Bisa. Nah sekarang kita ganti K nya sama dengan 1, sudah lebih tidak memenuhi gitu ya kawan-kawan. Nah sekarang kita masuk lagi, X nya sama dengan minus pi per 2 plus K dikali 2pi gitu ya kawan-kawan. Nah berarti hasilnya ini pi per 2 kita ganti dengan 0, tidak memenuhi, ganti dengan 1, berarti misalkan minus pi per 2 plus 1 kali 2pi gini kawan-kawan ya. Minus 1/2 tambah pi berarti utang gitu, berarti minus 3/2. Kita ganti ini langsung menjadi 4/2, minus 1 plus 4 berarti sama dengan 3/2 pi gitu. Oke, kita lanjut lagi kawan-kawan. Sekarang kita masuk lagi untuk cos X sama dengan 1. Untuk cos X sama dengan 1. Nah, 1 ini langsung kita ganti. Cos berapa yang hasilnya 1? Ya, cos 0. Gitu ya. Oke. Berarti X-nya sama dengan 0 gitu. Plus K dikali 2pi itu. Rumus pertama gitu. Saya ganti dengan 0, hasilnya 0. Nah, berarti X-nya sama dengan 0, memenuhi. Bisa kawan-kawan ya, karena batasannya 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kita ganti dengan 1. 1 kali 2pi plus 0 ya, tetap dia 2pi, memenuhi juga 2pi. Bisa ya? Bisa ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita ambil lagi yang minus pi per 2. Bisa. Ya sudah cukup, karena tadi sudah 0, berarti 0 kan enggak plus minus ya, sorry kawan-kawan ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada berapa? Ada 4. HP-nya, himpunan penyelesaiannya dengan 0 1/2 pi per 2, kemudian 3/2 pi dengan 2pi. Oke, kita urut dari terkecil ke terbesar. Oke, saya kira demikian kawan-kawan ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan berikut, contoh berikut. Nah, contoh berikutnya begini kawan-kawan. Cos 2x, soalnya begini ya, saya tulis cos 2x, cos 2x plus 150. Ini plus cos 2x minus 90. Aduh, sama dengan 1/2 akar 3. Oke, tulisannya nggak bagus kawan-kawan. Nah, untuk menjawab ini kawan-kawan, kita harus ingat rumus ini. Kita harus ingat rumus ini kawan-kawan ya. Cos alpha plus cos beta. Jadi penjumlahan kosinus. Jadi cos alpha plus cos beta sama dengan berapa? Bagaimana kawan-kawan? Nah, ini kita misalkan alfanya dan ini kita misalkan betanya kawan-kawan. Bisa ya? Gimana rumus ini berbunyi? 2 cos 1/2 alfa plus beta cos 1/2 alfa min beta itu. Ya. Jadi kita mulai dulu alfa plus beta yang ini. 2x ditambah di plus 2x ini menjadi 4x gitu ya kawan-kawan. Kita langsung bagi 2, berarti misalkan 2 cos 2x. Bisa kawan-kawan, bisa ya. 150 kurang 90 berapa ya kawan-kawan? Tinggal 60 kawan-kawan ya, 60 bagi 2 ya ditinggal positif 30. Bisa. Derajat cos oke
1/2, enggak usah 1/2 dulu. Sekarang alfa minus beta, alfa 2x minus 2x otomatis kan 0, enggak usah tulis kawan-kawan. 150 dikurang minus 90 berarti setara 150 tambah 90 gitu kawan-kawannya. Berarti 150 berarti 240, kita bagi 2 tinggal 240, 120 sama dengan 1/2 akar 3 gitu. Nah ini bisa kita cos 120 berapa? Min 1/2. Kenapa min Pak? Karena cos di kuadran kedua bernilai negatif. Jadi saya tulis 2 cos 2x plus 30 derajat dikali min 1/2 gitu, sama dengan 1/2 akar 3 gitu ya kawan-kawan. Nah 2 kali min 1 ini menghasilkan min 2. Min 2 dibagi 2 min 1. Jadi sini misalkan min cos 2x plus 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, supaya ini positif saya kali min 1. Saya kali dengan negatif ini. Saya kalikan dengan negatif 1. Berarti menyisakan cos 2x plus 30 derajat sama dengan minus 1/2 akar 3. Ya kawan-kawan. Nah, jika sudah selesai ini, kita tinggal merubah ini menjadi cos berapa yang hasilnya minus 1/2 akar 3. Berarti harus di kuadran kedua. Berarti 1/2 berarti cos 150. Saya tulis cos 2x plus 30 derajat sama dengan cos 150. Gitu ya. Bisa. Ya, cosnya sama, kita matikan. Berarti tinggal berapa kawan-kawan? 2x ini. 2x plus 30 sama dengan plus minus. Ingat, plus minus. Kenapa plus minus? Karena rumus cos. 150 plus k dikali 360. Gitu ya kawan-kawan. Ya sudah, tinggal ambil saja yang positifnya. Bisa kawan-kawan, berarti 2x sama dengan 150 kurang 30 berarti 120. Bisa ya? Plus k dikali 360. Nah, kita bagi 2 berarti x nya sama dengan berapa? 12 berarti 60 plus k dikali 180. Bisa ya? Nah, kalau sudah begini kawan, kan tinggal melakukan untuk k sama dengan 0, memenuhi tidak, memenuhi atau tidak. Oke, kita uji. K nya sama dengan 0 berarti untuk, oke saya sebelah dulu. Nah, untuk k sama dengan 0, untuk k sama dengan 0 masuk berarti 0 180. 0 plus 60 berarti x nya sama dengan 60. Memenuhi tidak? Ya, memenuhi. Oke, kita lanjut lagi. K nya sama dengan 1. 1 kali 360. 1 kali 180. 180 plus 60 berarti sama dengan x nya 240. Masih memenuhi. Kemudian 2 kali 180. 360 tidak memenuhi. Gitu ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya ambil yang kedua, yang negatif gitu ya. Yang kedua. 2x gitu kawan-kawan ya, sama dengan minus 150 minus 30 plus k dikali 360 gitu ya kawan-kawan. Berarti 2x sama dengan bisa minus 180. Iya, plus k dikali 360. Berarti x nya kita masing-masing bagi 2. Berarti minus 90 plus k dikali bagi 2 180. So, k nya sama dengan 0. K nya sama dengan 0, hasilnya tinggal minus 90, tidak memenuhi. X nya untuk sama dengan 0 berarti hasilnya minus 90. Nah, TM tidak memenuhi. Ganti dengan 1 kali 180 kurang 90 berarti 90.
memenuhi, gitu ya kawan-kawan. Kemudian ganti dengan 2 kali 180, 360 dikurang 90, tinggal X-nya menyisakan 270 derajat. Kali 3 sudah tidak memenuhi, jadi yang himpunan penyelesaiannya berapa kawan-kawan? Ini 60 bisa. Kemudian 60 nol mungkin ada tadi kawan-kawan ya, kalau saya tidak salah. 60 ya, 60 90 derajat, 240 derajat dengan 270 derajat, itu kawan-kawan ya. Nah, saya kira demikian kawan-kawannya. Nah, di sini saya kasih tips-tips untuk mengerjakan soal. Misalnya kalian berbenturan dengan soal seperti ini kawan-kawan. Misalnya ada soal seperti ini. Saya lewati dulu ini kawan-kawan ya. Misalnya dia katakan seperti ini. Misalnya soalnya 2 sin 2x sama dengan akar 3. Ya, batasannya terserah berapa lah kira-kira kawan-kawan. Nah, caranya ini 2 ini tinggal pindahkan ke sini kawan-kawan. Jadi status pindahnya adalah bagi. Berarti ini menjadi sin 2x sama dengan 1/2 akar 3. Anda tinggal mencari sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3. Baru lanjutkan. Gitu ya kawan-kawan. Oke, saya kira bisa kalian mengerti. Nah, misalnya ada lagi yang kayak begini. Ini misalnya. Nah, sama sih statusnya. Gini, misalnya 2 cos 2x plus misalnya 5/6 pi sama dengan ini. Sama dengan akar 3. Sama kawan-kawan. Berarti tinggal pindahkan lagi. Cos, saya misalkan ini kotak. Berarti cos kotak sama dengan 1/2 akar 3. Anda tinggal ngomong cos berapa yang hasilnya 1/2 akar 3. Gitu kawan-kawan ya. Jadi saya kira enggak susah-susah amat. Nah, sama juga dan ini kawan-kawan. Misalnya ada soal begini. Sin 4x minus cos 2x sama dengan 0. Nah, di sini Anda tinggal milih apakah cos rubah jadi sin dan ataukah sin jadi cos. Intinya di sini harus sama-sama sin dan sama-sama cos. Jadi saya kira tidak masalah kawan-kawan. Nah, jika ada yang berhubungan dengan materi ini kalian rasa kurang jelas, mohon soalnya dibagikan di kolom komentar di channel saya. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merah putih.